Halo guys, jumpa lagi di video ini. Yuk kita bikin quotes ya teman-teman pakai Canva. Nah ini dia cara bikin quotes di Canva teman-teman. Pastikan oke, kalian pertama langsung login aja ke account kalian ya. Kalau nggak login nggak bisa soalnya ya. Sesuaikan ke akun kalian. Nah dalam contoh ini saya ini udah masuk di dalam sebuah tim, tapi nggak saya tunjukkan dan saya sudah pro. Kalau kalian ini crownnya atau mahkotanya ini masih warna gold, berarti kalian masih masih belum pro ya. Tapi nggak apa-apa, ini bisa juga kalian gunakan ya, tutorial ini bisa juga kalian gunakan sekalipun kalian tidak akunnya pro. That's okay. Oke, kita mulai langsung. Seperti biasa di sini ada tawaran atau kalian bisa create dari custom di sini, tapi kita langsung ke sini aja, sosial media. Misalnya kita mau bikin untuk Instagram gitu ya. Nah, quotes-nya gimana? Ini dia. Nah, kita pilih di sini ada Instagram. Kemudian yang pasti paling umum itu adalah yang square ya, atau 1080 kali 1080 px itu artinya pixel teman-teman. Jadi kalian bisa pelajari nanti pixel tuh gini nulisnya, pixel, nggak apa-apa ya. Ini tutorialnya saya agak lambat juga ya, soalnya biasanya cepat ya, px atau pixel. Kenapa? Karena penonton video ini bisa aja nanti teman-teman masih anak pelajar dan lain-lain, atau orang tua atau seller di beberapa marketplace ya. Saya agak lambatkan tutorialnya. Oke, langsung pilih ini aja. Kalian bisa create blank karena nanti elemen-elemennya bisa dipilih sih. Kalian mau langsung klik di sini boleh ya, atau kalian langsung klik yang gambar ini ya. Tujuannya adalah search ya. Kalau diklik ini nanti akan search template-templatenya ya. Nah ini, jadi yang terjadi sebetulnya ketika kita klik logo search tadi atau icon search, yang terjadi sebetulnya ngetik di sini dianya gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, kemudian kemudian kalian create dari blank di sini, ada juga paling kiri pojok atas ini ya teman-teman. Nah, atau kalian search template nih, templatenya ada banyak banget ya kan. Nah, kalian tinggal scroll aja di sini mau yang mana ya. Kalau yang versi pro lagi-lagi dia ada crownnya begini. Nah, jadi saat mouse didekatkan ada tulisan pro. Artinya kalau yang gratisan nggak bisa pakai. Kalaupun bisa itu hanya sekedar kotak-katik aja. Nanti dia ada watermarknya atau penghalang-penghalang supaya gambarnya jelek gitu. Nah, jadi sesuaikan aja. Nah, di contoh ini, oke, saya agak zoom ya. Nah, kalian sebetulnya kita kalau pilih yang template ini pun nanti bisa diganti. Jadi create from blank pun bisa juga sebetulnya gitu ya. Misalnya daripada capek atau lama scroll ke bawah, ya kan, kadang-kadang kita kan lama dalam memilih kan. Oh, ini kali ya, ini kali ya, ini kali ya. Kadang-kadang begitu kan. Nah, ya jadi pilihnya yang mana aja bebas, atau misalnya ya udah yang ini yang mana lah terserah ya, atau dari blank juga bisa. Misalnya ini saya pilih ini aja ya, padahal nggak nyambung. Nah kemudian dia nge-create new tab ya. Nah ini kan property, nggak nyambung sama bikin quotes kan, nggak apa-apa karena kita bisa search di sini nanti templatenya ini ya. Status kita default itu pasti masih aktif di template. Ya, perhatikan tulisannya lebih putih nih templatenya, tulisannya dibanding tulisan elemen atau tulisan lainnya ini ya. Nah, artinya nih kalau saya pindah ke elemen dia seperti ini. Kalau saya ke sini, nah defaultnya di template. Nah, artinya kita bisa search lagi di sini aja quotes template misalnya gitu ya. Nah, ini banyak pilihannya, atau kalian pakai kata kunci quotes aja misalnya. Nah, ini banyak pilihannya. Tapi dalam contoh ini kita mau bikin create from scratch atau dari nol. Nah, nanti bisa kalian pilih begini. Nah, tuh. Ya. Nah, dalam contoh ini kita bikin dari blank atau dari nol. Jadi artinya ini saya Ctrl A di sini, langsung saya delete. Gitu. Kalau ada image-nya ini bisa saya delete juga. Nah, jadi create from scratch. Oke ya. Cara bikin quotes di Instagram dari nol, dari kosong. Udah? Nah, kemudian kita cari quotes-nya di internet atau di mana boleh. Kemudian nanti kita mainkan elemen di sini ya, elemennya. Nanti kalian cari misalnya elemennya quotes gitu ya. Boleh teman-teman. Nah, nanti sesuaikan yang kalian suka. Mau pakai box boleh juga. Nah, ini misalnya ya. Nah, begini. Nah, kemudian kalian mau edit ininya bisa ya. Atau mau hitam aja biarin. Nah, ini pastikan center. Nah, ini center baik vertikal ataupun horizontal. Dah. Kemudian kalau mau diganti warnanya, ini ya elemennya diklik nih, klik. Nah, terus perhatikan property bar di sini nih. Nih property bar ini namanya property barnya ya. Sampai ke sana sih sebetulnya nih. Ya. Ini sampai ke pojokan sini. Nah,
Jadi setiap elemen yang kita klik pasti dia akan beda-beda nih. Kita klik ini, bedalah yang muncul di sini ya kan? Tuh, beda kan? Nah, yang di atas ini loh. Nah, oke, kita klik ini, kemudian kita pilih apa? Misalnya warna, kalau bikin quotes atau tergantung lah ya. Kalau masalah warna saya serahkan aja ke kita masing-masing ya teman-teman. Kalau mau custom di sini, ya nih kalian bisa, aduh kurang hijau sedikit, kurang biru sedikit. Nah, di sini kalian bisa geser, klik terus digeser gitu ya. Nah, gini misalnya. Oke, setelah itu klik di luar. Nah, gitu. Oke. Nah, kemudian ini saya close saja. Nah, terus kalian pilih, nah bikin teks kan di sini, tekan huruf T, bisa shortcutnya tekan huruf T aja sekali tekan, walaupun kita habis dari mana tekan T. Nah, dia akan membuat sebuah tulisan. Ya udah tinggal kita tulis di sini quotes-nya, misalnya jalan-jalan ke pasar baru. Jangan ya, ini bukan pantun ya, quotes. Kalau quotes misalnya sedia apa? Gini ya, contoh aja nih. Rajin pangkal pandai, misalnya gitu ya. Nah, ini kan quotesnya sering banget ya kita. Nah, kemudian kalau masalah teks teman-teman, nanti kalian bisa, nah ini yang ininya, ini kalian sesuaikan panjangnya. Nah, supaya mudah dalam pengaturan, saya sukanya dimentokin. Nah, ketika kita dekatkan ke kanan, nih perhatikan ada kotak yang muncul berwarna pink ya. Nah, itu mentokin aja. Begitu juga yang di sini, mentokin aja. Nah, tinggal kita main senternya. Nah, ini kalau udah center tulisannya, ya itu otomatis sebanyak apapun tulisannya, misalnya rajin pangkal pandai, hemat pangkal bodoh, misalnya gitu kan. Nah, dia akan otomatis center. Jadi sudah enak banget ya teman-teman. Nah, kemudian tulisannya kalian cari di sini, gitu kan. Nah, kemudian kalau yang versi Pro pasti ini ada ya seperti biasa ada crown-nya teman-teman. Nah, tapi bisa juga kalian kalau misalnya mau bikin tulisan, nah gini, bisa juga kalian bikin tulisan misalnya contoh teks gini ya, sorry. Nah ini, nah teksnya ini sebetulnya bisa kalian custom di sini. Klik ini, nah ini, kemudian sebentar, ya nggak apa-apa, saya sini dulu ya. Kita pilih misalnya yang, nah bikin quotes itu harus yang kebaca juga, jangan terlalu aneh-aneh ya. Nah, kemudian fontnya bisa kalian tambahin di sini ya. Nah, tambahin. Nah, kalau dia udah terlalu mentok, nah ini diginikan. Nah, center ya. Vertikal horizontalnya dia warna pinknya muncul. Ya, itu artinya udah center ya. Vertikal horizontal tuh center. Sorry. Nah, ini kita tarik ke ini gimana dia ngecil ininya. Sebentar, ini salah. Kemudian ini kita tarik ke, oh udah ya, kirain masih ada di bawah, sorry. Nah, kemudian ini kita sesuaikan di center, di sini mentok, kemudian ini kita mentokin. Nah gitu, mentok, ininya juga kita mentokin. Nah gitu, ini kemudian center dan come on, atau nggak usah diginiin juga boleh deh. Nah, center yang penting center. Nah gitu teman-teman. Nah, kemudian kita bisa tambah hiasannya, misalnya pakai yang ini ke atas ya, kita ikut yang ini, oke yang ini. Nah, kita tambahkan misalnya nanti dibikin agak abu-abu lah ya. Nah, ini misalnya ini kita send to back, itu bisa dari sini sebetulnya, position, terus ini send to back nih, backward ya istilahnya di sini. Nah gitu, oke. Nah gitu teman-teman, atau warnanya bisa kalian pilih sendiri warna apa ya, misalnya mau karena nuansanya biru misalnya kita ambil yang agak biru. Nah gitu ya. Nah kemudian kalian bisa tambah elemen lain, misalnya rajin pangkal pandai, hemat pangkal bodoh misalnya ya. Statement ini sih kalau kalian mungkin pro atau kontra ya kalimat ini, quotes ini, tapi ini cuma contoh aja ya. Oke teman-teman, silakan komentar, nggak apa-apa ya, komentarnya nanti saya jawab. Nah kita coba mau tambahkan emoji lah ya, emoji misalnya rajin pangkal pandai berarti happy. Nah kita cari happy smile. Nah ini tinggal diklik, kemudian kita bisa quotesnya di sini gitu ya, atau dari sisi bawah misalnya
Ya, ini cuman contoh. Kalau kalian nggak setuju dengan quotes-nya ya nggak apa-apa. Kalian bikin quotes yang lain gitu kan. Nah, misalnya di sini atau gini. Nah, kalau ini berlebih nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah, misalnya gini deh, kita benar-benar ngambil orangnya aja. Nah, gini. Nah, kita akalin tuh. Nah, gitu ya contohnya. Nah, kemudian, nah karena ini untuk postingan Square, Instagram Square tadi di sini ya kita lihat. Nah, ini 1080 kali 1080 pixel ya PX ya. Nah, karena postingan tujuannya apa? Instagram post ya, bukan Instagram history ya, atau Insta story bukan. Kalau Insta story nanti kalau kita masukkan yang bergerak-bergerak gini nanti dia bergerak. Ini GIF kan gitu. Nah, bisa juga kalau Insta story gitu teman-teman. Nah, tapi karena ini post dia nggak akan bergerak. Kalau nanti kita ekspornya sebagai PNG, tapi begitu nanti ada unsur video, kalau ini ada GIF, nah ini kan GIF yang bergerak, kita ekspor, dia suggestionnya, nah ini download, ini tetap PNG ya, tapi bisa juga kita kalau mau download sebagai MP4, baru nanti dia ini akan bergerak ya, gambarnya akan bergerak. Tapi kalau cuman begini sih ya kita pakai yang postingan aja ya, yang diam atau JPEG atau PNG, yang statik diam. Oke, rajin pangkal pandai dan seterusnya. Nah, kemudian ada lagi sebetulnya kalian bisa gunakan secara manual untuk pengetikan teks di sini. Nah, kemudian kalau untuk teksnya kalian menambahkan itu di sini ya, ada 3 default yaitu heading, subheading, kemudian title-nya. Ya, ini contohnya nanti gini deh contohnya, ini dibuat sengaja sebetulnya, kalian perhatikan ini lebih besar, ini kemudian subheading atau agak kecil, ini tulisan kecilnya gitu. Contohnya misalnya ini headline newsnya misalnya contohnya begini, misalnya judul besarnya nanti kalian misalnya heboh, nah gitu loh. Nah, biasanya lebih singkat dia, heboh besar-besar, habis itu di bawahnya agak kecil, curanmor terjadi dalam 1 detik di Jalan Sudirman. Itu contoh aja ya, walaupun nggak relate sama quotes ini teman-teman, nggak relate, tapi memang ini defaultnya dia, setiap kita mau nulis selalu ada 3 ini gitu maksudnya. Jadi kalau yang tulisan kecil ini itu untuk tulisan teks ya di sini nih, dan seterusnya ini biasanya berupa paragraf lebih panjang gitu ya. Nah, maksud saya adalah teman-teman kalian bisa pakai font combination untuk bikin quotes ini. Ini kan hanya begini doang satu tadi ya. Bisa juga pakai font combination. Artinya udah jadi nih, kalian bisa scroll. Ini banyak banget, kalian scroll aja ke bawah mana yang kalian suka. Nah, ini ya. Nah, dan seterusnya gitu, dan seterusnya. Nanti mana yang kalian suka bisa kalian ambil, contohnya ini. Nah, ambillah ini, diklik aja. Udah. Nah, kalau nggak sebentar ya, ini salah atau masih jelek lah ya. Misalnya saya mau ambil yang warna aja deh. Nah, ini. Nah, jadi kalian bisa menggunakan yang model sudah jadi. Nah, ini kita ganti bisa begini. Nah, ini kita ganti aja. Nah, ini di grup sih. Jadi kalian tinggal ungroup aja. Nah, ini di ungroup aja. Nih, ungroup yang dari sini kan ini nih. Nah, ini kalian tekan ini aja ungroupnya ya. Jadi diklik ini terus ditekan ungroup. Nah, gitu. Nah, ini misalnya rajin pangkal pandai. Misalnya gitu kan. Nah, kemudian ini kita coba kecilkan fontnya, kita ketik aja. Ini nggak bisa diketik ya. Ini diklik, kemudian kita pilih dulu yang misalnya 56. Nanti ngecilin bisa. Nah, kemudian yang ini misalnya tadi apa? Hemat pangkal bodoh gitu ya misalnya. Nah, ini kita hapus. Nah, hemat pangkal bodoh. Misalnya gitu. Nggak apa-apa. Nah, ini dikecilkan dulu. Nah, ini bekas yang tadi kita buang. Nah, ini taruh ke sini seperti yang tadi saya bilang, disenterin aja. Kemudian ini digedein aja begini. Nah, jadi menyesuaikan. Nah, kemudian kalau tulisannya agak rapat banget, itu kalian mainkan di sini spasinya, spacing. Nah, itu bisa letter atau line. Kalau letter itu antar hurufnya, perhatikan hurufnya lah gitu ya. Kemudian line spacing, perhatikan antara hemat pangkal kaya dengan di bawahnya itu ada kata-kata bodohnya. Nah, kata-kata bodohnya kita ginikan. Nah, gitu ya. Nah, ini fungsinya kalian ini bergerak di perpindahannya di tengah. Kalau ini dari sisi atasnya yang bergeser, kalau ini dari sisi bawahnya. Gitu. Kebalik. Ini yang sisi atasnya yang bergerak. Dorong ke atas maksudnya. Ini dorong ke atas, ini dorong ke bawah. Makanya sisi bawahnya yang bergerak gitu ya. Nah, sesuaikan aja. Ya, yang penting hasil akhirnya begini.
atau spasinya cukup ya. Nah, kemudian yang ini juga begitu ya. Ini bisa kalian masukkan seperti ini kalau memang kalian nggak mau terlalu apa namanya di pinggir. Nah, ini bisa juga kalian masukkan begini, boleh ya. Nah, begini. Nah, ini tinggal disesuaikan di sini line spacingnya. Nah, gitu. Nah, ini contoh aja ya teman-teman. Nah, nanti quotes yang lebih indahnya kalian tinggal rangkai sendiri gitu. Nah, udah. Nah, gitu ya kira-kira ya. Nanti sesuaikan masing-masing kebutuhan kalian. Nah, itu aja teman-teman di tutorial kali ini, pelan-pelan nggak apa-apa ya, tapi kalian ikutin caranya seperti itu. Kalau membuat quotes ya, jadi ini tutorialnya cara membuat quotes di Canva dari scratch atau dari kosongan atau dari nol gitu ya. Teman-teman ada pertanyaan silahkan komentar, nanti saya akan jawab. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, masih membahas seputar software atau Canva. Sampai jumpa lagi.